Buka halo. Ini posisi begini. Aku. Nggak gitu, aduh nadanya tumbang. Sebentar gue pakai facial dulu Oh iya, juga. tapi lagunya aku juga bisa tahu tadi. Bukan itu. Beda ya. Aku. Nah, ini kiri, yang kiri ya? Betul. Aku. Tangannya kan gini. Iya, dulu Tapi kalau gini. versi aku Gitu mah ya. begini aja. Dia mah ngaco. Itu ngibing ya. Mas Nugi apa kabar? Baik. Oke teman-teman, bisa ketemu lagi di Itox ya bersama saya Diki Chandra Wika Salim Kalamason dan juga Nugi Nugraha. Ayo kita mulai. Baru mulai kita dong. Duduk ya. Mas Nugi. Aduh. Seru. Ini beneran surprise nih. Ini beneran surprise. Apa kabar, bro? Baik, Kang Diki. Cielo bro, so akrab banget sih bro manggilnya. Kang Diki ini cover boy lo dulu. Oh iya. Wih, Cuma memang ada muncul di pertanyaan saya majalah-majalah dari zaman banyak. dulu. Dari zaman dulu pertanyaan saya itu kenapa kaki kirinya harus di depan segitu? Itu kaki. kenapa sih? Apa memang syaratnya dari harus begitu? Enggak. Jadi pas pada saat mau bikin video klip itu, seminggu sebelumnya gue kecelakaan motor. Jadi kaki kiri gue ini retak. Kaki gue pincang karena memang masih bengkak. Pakai sepatunya juga sepatu yang diakalin lah supaya bisa Oh masuk. berarti kakinya ke depan itu bukan karena Jadi kaki sengaja untuk jadi ini kan ciri untuk khas. tumpuan, yang kanan, yang ini cuman gaya. Jadi makanya gitu ya. gayanya cuma bisa begini. Berarti ada hikmah di balik musibah ya. Tapi itu jadi dan tren. Jadi ternyata- tren. Jadi orang-orang sekarang begitu kalau pengen sok kayak Nugi zaman dulu Iya. begitu ngobrol di depan dulu. Ada apa sayang? Gitu. Jadi tren ternyata luar biasa. Tapi kayaknya di hampir semua video klipnya Mas Nugi ini gayanya malah hampir sama tahu kalau kita Nah perhatiin. akhirnya beneran jujur itu gara-gara komentar orang, udah lu gaya lagi gitu aja Gi. Jadi begitu terus. Iya akhirnya jadi kayak trademark ya kesalahan benar, padahal benar, waktu benar. itu gara-gara kecelakaan. Nah, kita Emang ada bener ada buktinya? Kita ada buktinya Coba nih. kita lihat ya lihat videonya lagi ya. nih. Kayak di album-album saya juga emang nggak jualan muka sih Kang. Iya, betul ya. Nggak ada mukanya. Iya. Tuh, iya kan. benar. Di bawah. Tapi saya sih sebetulnya yang bikin kangen bukan lagu-lagunya itu aduh hebat. Bikin sendiri kan Gi? Iya, Hampir kan? semuanya bikin sendiri tuh. Iya. Tapi kenapa sih Kang Nugi tuh apa namanya lagunya tuh kebanyakan ya kalau nggak salah temanya tuh kayak tentang alam gitu itu kenapa sih? Kok bisa kepikiran tentang lingkungan kayak gitu-gitu? Biasanya kan orang kalau bikin lagu temanya pasti pengennya tentang cinta-cintaan, patah Iya. hati kayak gitu. Jadi pada saat gue belajar gitar Kang, Aha. Wika, Ya. jadi aku itu terbatas kan chordnya. Aha. Sampai akhirnya aku nggak pede untuk bikin lagu yang temanya cinta kalau chordnya terlalu sederhana. Tertipu itu salah satu lagu yang aku ciptain gara-gara chordnya sangat sederhana, cuma di D ya tadi mainnya di D aja terus cuma ditambahin E minor sama G. Dan kenapa kemudian akhirnya banyak lagu-lagu yang temanya alam gara-gara cerita yang pengen aku ceritain itu kebanyakan pengalaman masa kecil yang Oh, almarhum ayahku tentara iya. ngasih kerjaan kerja bakti Ya. karena anaknya 6. Aha. Yang cowok semua udah dapat kerjaan di dalam rumah, tinggal gue yang paling kecil di luar rumah. Jadi ya Main. masuk ke got, terus bikin numpuk sampah organik. Tapi justru itulah yang tertanam di ingatan pada saat mau Iya. bikin lagu. Jadi Kelihatan nempel ya. banget pengalaman yang dari SD kelas 4 sampai SMA itu nggak pernah bisa lepas. Dan akhirnya itu aja yang keluar pada saat bikin lagu. Pertama kali saya punya lagu judulnya Desaku. Itu karena belum kenal sama Desi Ratnasari. Kalau nggak Desiku. Oh. Bukan ya? Wow, iya ya, baik. Masih ingat kan lagunya kayak gimana coba? Nyanyiin dikit. Waktu itu gara-gara masih kuliah harus KKN. Nama desanya Rempoa di Batu Raden. Batu Raden. Oh desaku Rempoa, ku akan kembali kepadamu. Gitu lagi. Cie. Itu waktu tahun 90-an. Itu belum bisa main gitar padahal. Belum bisa. Tapi udah bisa bikin lagu. Iya karena gara itu aja. Iya, iya, iya. Hebat loh. Iya. Akhirnya nyemplungin gue suruh nyanyi. Lagu apaan? Emang nyanyinya di dalam air? Nggak maksudnya dicemplungin dimasukin ke dalam air dong. Masih lucu loh Maksudnya Kang disuruh Diki. terjun. Terjun dari udara dong. Lawan. Oh, cemplung, terjun. Apalagi ya? Jemplung, terjun, nyebur. Nyebur. Tapi itu 3 kan, Aduh. berarti bicara 3 berarti bisa trilogi. Tadi kamu mau nanyain soal trilogi apa? Iya, apa namanya tema albumnya, Judulnya, konsep judul albumnya album. tuh ada Bumi, air, air, udara. sama udara.
Judulnya kenapa aku pilih bumi, air, udara, satu adalah gara-gara Kung Fu Boy. Apa? Kung Fu Kung Boy. Fu Boy. Jadi ada satu komik zaman dulu, aku fans banget sama dia, Kung Fu Boy, Chin Mi, yang ngajarin tentang tema kehidupan. Iya. Pertama bumi, cerita tentang keadaan yang aku rasain di sekitar bumi, terus kemudian air, tentang pengalaman-pengalaman dengan kehidupan di air yang semuanya sebenarnya masih ada di dalam kepala doang, belum aku bikin lagunya. Dan pada saat itu meledak, termasuk yang waktu itu kalau nggak salah lagu Burung Gereja. Iya. Wah, pemandangan alam itu di Iya. Bromo kan. Iya. Jadi tema burung gereja itu secara harafiah memang tentang burung gereja. Oke. Burung gereja itu burung yang ada di sekitar kita liar kan. Iya. Nah, rumah saya di Tebet itu rumah yang bisa dibilang kalau ada orang nanya, patokannya apa? Tuh rumah yang kayak kebun raya. Karena waktu proses album Air itu aku tiba-tiba harus bangun pagi, aku bilang sama ibuku, Mami, ini kok rumah nggak kayak dulu lah. Maksudnya kayak nggak kayak dulu, ini nggak ada suara-suara burung sama sekali lah. Nah, habis itu berangkat ke studio. Cerita tentang burung gereja yang udah nggak ada di rumah itu Kebayang terus gitu ya. kebayang terus, nggak Nempel tahu. ya. Dan lagu itu lagu yang tadinya nggak bakal masuk ke album. Jadi 2 jam sebelum, kita kan dulu nyewa nih studio Kang Diki ya kan. Gue dong bikin ini lagi ngerekam lagu satu. Lagu apaan? Udah habis lagunya. Enggak, gue baru bikin. Itu burung gereja. Wih. Dengan Berarti ya. Apa nggak Burung Gereja? Melayang sehelai bulu rapuhnya menunduk paruhnya seakan meratap, sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi. Wih, keren. berhembuslah airku. Betul. Bawa Kicauku bergoyanglah. Kok kayak orang-orang yang sawah sih, lebih Itu ke lagu orang-orang lain. yang sawah. Oh, iya. Itu sih bukan burung gereja, Kang. Apa tuh? Itu mah cicak musola. Oke, seru. Pokoknya jangan kemana-mana. Kita akan tetap ngobrol sama Nugri. Aduh. Tetap di Talk Show. Balik lagi di Talk Show bareng sama aku yang cantik di sini dan Mas Nugi. Promotion. Nah lo, Wih, begitu. Lo begitu. Siapa Gak yang bisa, asik? gak bisa main, gak bisa main. Itu kaget beneran, itu kaget beneran. Pasti kaget beneran. Awas. Kaget, kirain manggil beruang sirkus. Ya Allah. bisa. Gimana? Aduh. Gimana? Kang Diki bikin kaget aja datang sampai. Oh gitu ya. Aduh. Tahu nggak Wi, kenapa saya pakai sepeda ini? Kenapa? Ini sepedanya Nugi. Ini Nugi tuh hebat. Jadi Sabar orangnya saking dia. jatuh cintanya sama alam Ya, dan tidak ingin polusi udara terjadi, beliau sampai dulu pernah sampai jual mobil beli sepeda. Ini ke studio pakai sepeda. rumah di Jadi mana Mas Nugi? rumahku di Bintaro. Bintaro, Waduh, jauh banget. Kuningan. Buset. Enggak lah, 16 kilo doang. 16 kilo doang. Ternyata setelah aku jalanin naik 16 kilo. transportasi sepeda dari 2008-an sampai sekarang Ya. itu, Jakarta itu ternyata deket. Deket. Dalam arti biasa kita naik mobil bisa 1,5 jam Ya. untuk jarak yang cuma 22 kilo. Nah, tapi begitu naik sepeda, Lebih dekat. 22 kilo kalau kita kecepatan 20 kilo cuma sejam lewat 10 menit. Kejadian itulah yang bikin aku termotivasi. Wah, ternyata nggak jauh-jauh amat kalau kita mau keliling-keliling Jakarta gitu. Iya. Dengan waktu yang lebih cepat ternyata kalau naik. Tapi kalau benar, naik yang sepeda. informasi bahwa katanya sampai jual mobil buat beli Iya, jadi kejadiannya waktu itu aku punya mobil pribadi untuk Iya. kepentingan musik dan segala Iya. macam. Sampai akhirnya di tahun 2007-2008 awal itu aku sakit. Oke. Sakit dan divonis sama dokter gara-gara stres. Sakit. Hah? Oh gitu. Bukan gara-gara apa, tapi stres. Stres karena darahnya Stresnya nggak kenapa? apa-apa, terus paru-paru nggak apa-apa, jantung nggak apa-apa. Lu kenapa, Gi? Bilang, kemarin gue
nyupir tiba-tiba sakit gitu. Nyupir dari mana? Dari Senayan sampai Bintaro. Dan ini pertama kali seumur hidup aku ngerasain itu. Dan akhirnya dicek semuanya, dokternya udah lu stres bilang. Karena macet. Dan itu ternyata nggak bagus lah kalau misalnya stres mengganggu semuanya sampai kayak gitu. Akhirnya aku bilang sama orang istriku bilang, aku kayaknya nggak kuat lagi deh. Terus mau naik apa? Ya dari dulu kan aku ada sepeda, itu aja naik sepeda. Tapi emang bukan kaleng-kaleng nih. Jadi ada orang yang mohon maaf, ya mungkin termasuk ya adalah orang yang kelihatannya peduli terhadap A, B, C, D, E tentang lingkungan dan segala macam, tapi hanya sekedar untuk popularitas, biar viral. Ini bedanya Nugi dengan yang kayak begitu. Karena saya udah baca juga secara detail, bahkan katanya Nugi itu juga udah tergabung di apa WWF ya? WWF jadi supporter ya. Kemarin jadi champion. Sampai hari ini saya tergabung dengan berbagai banyak kegiatan lingkungan hidup. Karena suka sih Kang, jujur aja belusukan ke hutan, ke laut, ke gunung. Ternyata benefit sebagai musisi itu dapat banyak cerita, inspirasi. Cerita manusia, cerita alam, cerita kehidupan yang menurut saya akhirnya jadi bikin karya lebih gampang. Ya dari tahun 98 sampai sekarang berkecimpung sebagai relawan, akhirnya malah justru memperkuat aku dengan cara berpikir aku Kang. Bahwa ternyata dengan semuanya bisa kerjasama, dengan mau partai politik, mau itu penguasa, pemerintah setempat atau pemerintah pusat, ataupun LSM yang keras maupun LSM yang baik, yang lebih luas, itu semuanya lebih gampang aku untuk mengkonsolidasi dan kita kerjasama kompromi dengan berbagai macam. Yang penting apa? Solusinya terjadi perubahan yang baik untuk alam dan lingkungan di sekitar kita. Betul. Kalau ngomongin kayak gini, mungkin dulu waktu 90-an itu kayak ngapain sih ngomongin ntar aja kalau lo pergi kayak digituin. Tapi sekarang makin kesini makin banyak banget kegiatan-kegiatan dari mulai sekolah sampai yang sifatnya perusahaan besar pun mau melakukan yang nyata untuk itu. Dan itu berarti orang udah banyak awareness yang lebih tinggi dan memang kegiatan-kegiatan itu berdampak sama mereka. Nah Kang Nugi ini kan maksudnya terjun ke lapangan langsung dan pasti kan banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilakuin. Ada nggak sih kegiatan yang ketika terjun ini yang paling seru dan yang paling gak terlupakan, ada nggak? Waktu di mana dan lagi ngapain? Ya waktu itu aku lagi pergi ke Danau Sentarum ya. Itu Danau Sentarum tuh di Kalimantan Barat. Perjalanannya panjang banget karena waktu itu memang aksesnya susah. Saya berangkat jam 4 subuh, naik pesawat 2 kali, naik mobil 9 jam, terus naik kating-ting itu 6 jam. Naik apa? Kating-ting kayak itu perahu yang kecil. Rakit, bukan? Kayak rakit gitu, tapi enggak. Perahu kecil yang ceper banget itu. Ketek bukan ya? Saya sih nggak masuk kayaknya ke situ. Terus naik motor juga, ojek. Lagi lanjut. Sampai akhirnya masuk ke sana dan saya ngelihat dengan mata kepala sendiri bagaimana luar biasanya Danau Sentarum yang jadi taman nasional. Ya Allah. Sampai akhirnya penasaran, aku loncat Kang ke dalam danau itu. Saking penasaran, ternyata dalam banget, lebih dari 10 meter. Dalam waktu 2 bulan loh, Oktober, 2 bulan ya. November, Desember gitu ya? Langsung tenggelam. Ya itulah makanya kalau pembangunan terus bisa jadi Jakarta, Indonesia bisa pulau-pulau bisa tenggelam kalau misalnya kita tidak betul-betul mengimbangi tentang betapa pentingnya saudara-saudara kita, hewan itu saudara kita, tumbuhan saudara kita, mereka juga hidup dan layak untuk hidup. Ya betul Pak. Weh, awas melorot lagi tuh celana. Serius? Oh enggak, udah pakai ikat pinggang sekarang. Oke, seperti yang kita tahu bahwa Nugi ini juga punya seorang kakak Katon yang bermain cinta. Ada lagu Jogja sih, tapi rata-rata yang lain lagu cinta kan? Iya, betul. Terus kakak beliau yang satu lagi romantis, juga adalah guru saya, kakak yang beliau tuh guru vokal saya dulu. Dan saya sempat ngobrol sama Mas Andre, sama Mas Katon. Mereka waktu semasa sekolah itu pernah merasakan jatuh cinta atau segala pacaran segala macam. Ini penasaran nih, ini kan. Ini yang main cinta-cintaan apa emang dulu pernah punya pacar nggak sih waktu SMA atau? Iya coba dong. Atau memang jatuh cintanya terlanjur jatuh cinta sama selokan atau gimana? Soalnya kan bahasnya kan hutan, alam, tanah, air gitu. Sama sih sebenarnya, cuman pada saat pengen bikin karya, yang keinget bukan itunya. Kalau itu nggak bisa diinget, udah kerasa gitu. Oh, berarti sambil nyiptain lagu, sambil cinta-cinta. Jadi fokusnya ke situ aja. Kalau lagu nggak tahu sampai hari ini Kang, aku
kayak terangsang untuk keluar kata-kata yang sifatnya tentang bulan lah, tiba-tiba soal angin lah, daun yang itu ada di kepala. Tapi kalau misalnya Cinta-cinta. misalnya Lihat ada aku. yang naksir gitu terus aku ngomong sesuatu sampai Dalam bentuk lagu aku cinta padamu itu kayak nggak keluar. luas gitu loh. nggak Oh, luas tapi ya. dapat dalam bentuk lagu enggak, tapi Tapi realnya ada iya lagu-lagu cinta ada Oh, yang ada. nyanyiin mungkin aku pernah bikin lagu untuk Titi DJ, Ya. untuk BCL. Yang nyanyi orang lain malah Tapi gitu ya. yang nyanyi kan orang lain, bukan Iya bukan karena Rugi juga. memang pada saat nyiptain lagu itu nggak kebayang aku yang nyanyi, jujur aja. Oh. Kalau gue yang nyanyi kayak geleh lah bahasanya sih. Lebih enak bicara atau bikin lagu yang berkaitan dibandingkan dengan cinta Iya. kepada Iya. cewek atau lawan jenis, mendingan bikin lagu tentang alam termasuk bulan. Wow. Iya, jika ada- kata-katanya. Mungkin ada bulan juga yang akan datang. Wow, bulan di ranting cemara kan? Iya, pokoknya jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tetap di E-Talk Show. Yeay. Kalau bulan bisa ngomong. Nah lu, Pasti bulan gak akan bohong, seperti anjing melolong. Oh, Pasti bulan teriakan, Kang Diki, oh Kang Diki. mau kemana? Mau kemana? Lu heran. Kamu nggak cocok panggil dia. Ya Allah. Silakan duduk, Bulan. Bulan jangan panggil Kang ya. Panggilnya Om aja. Om Diki. Ya, Om Diki lebih cocok. Opa aja, opa sekali. Aduh, Bulan apa kabar? Bulan. Tapi tadi dulu, sebelum banyak nanya, aku mau nanya Bulan, kamu cantik banget. Kamu asli dari mana sih? Dari Bali. Oh, dari Bali. Ya, Iya, iya. Ini juga sama Om aku dari Bali. Bali Kamu ya? mana? Bali Pintu. Balik balik. itu balik. Oh, balik ya, itu balik ya. Kalau saya lihat Bulan tuh di TikTok, karena saya pemain TikTok juga kan. Saya lihat di Bulan tuh, iya main juga. Oh, tapi saya nggak bisa nari-nari. Saya duet komedi. Kalau lihat Bulan tuh kan senyum. Pak, saya cobain senyum kayak gitu, nggak ada yang nonton. Gak ada, orang udah langsung unfollow dia, blok. Tapi kita Ampun. punya nih videonya Bulan yang viral banget Oke. dari aplikasi TikTok itu. Coba lihat. Kita Ayo. punya nih. Jujur aku isi sayang. Boleh nggak? Aku aja yang cewek ngeliat dia nyanyi meleleh, apalagi yang cowok ya. Ampun. Gombal, Ya, gombal. itu suaranya kayak gitu ya. Tapi enak Aduh. kalau Bulan, kalau Saya ini mau belajar suara kayak begini. Oke, kemudian gitu ya. Anu Gi. Asik ya, lembut banget. Jui kayak udah gak kuat pengen nanya aja. Lu mendingan nanya sama yang lain deh. emang Kang Jui mau nanya apa? Ini, kenapa sih kalau kita perhatikan Bulan tiap nyanyi itu gitarnya selalu diketok-ketok? Apa mungkin gitarnya itu dulunya bahan pintu ya? Pas diketok-ketok kan paket gitu kan. Kasihan. Kenapa selalu diketok-ketok sih gitu? Emang suka aja gitu ngetok-ngetok. Oh, Iya, jadi ngetok-ngetok. intro. Cobain dong, Coba gimana? Coba yang ganteng dan kaya sambil ketok-ketok. Sama Ben ya? Yang hitam, pacarku yang pertama, juga tampan dan kaya, cinta mati padaku. Oke, lupa chordnya jadi nggak pakai gitar. Kamu enak banget sih. Gimana perasaan kamu setelah kamu muncul di mana-mana sekarang? Kaget aja, Kagetnya gimana? Gitu gimana kaget? Itu ya agak hiperbola ya. nggak nyangka sih, Nggak nggak nyangka. nyangka Iya, bisa dikenal banyak orang. Bersyukur. Bersyukur. Dan itu memang bukan impian kamu awalnya ya sebetulnya ya? Impiannya Bulan ya pengen jadi penyanyi aja, penyanyi biasa. Pengen jadi penyanyi biasa. Tapi di sini di data saya katanya Bulan pengen jadi tentara karena bapak. Oh, Oh, yang Nogi, ini ya, dong. Nogi. Yang ini dong, Salah yang- ini. Oh, salah ini. Bulan nih. Jadi tentara itu kan sama
ampun. Ya. Almarhum papi itu memang tentara, keras pendidikannya. Iya. Apalagi buat yang cowok-cowok. Tapi lucunya yang cowok nggak boleh jadi tentara. Udah cukup papi aja yang ngerasain jadi tentara Indonesia. Kok bisa? Itu gimana? Akhirnya ya gara-gara kita ngebuktiin bahwa jadi Oke. anak sekolah juga, Ya. jadi anak band juga, akhirnya dia ngelihat dengan mata kepala saya nggak ada gangguan yang Ya. signifikan gitu untuk nggak Oke. boleh sama sekali. Kalau Bulan gimana Bulan? Orang tua ngedukung nggak? Atau diumpetin juga gitarnya? Mungkin sayang kalau ngumpetin gitar, Bulan yang diumpetin. Jangan Gimana? Bulan ibu ngedukung banget. Nah, Dulu bapaknya Bulan tuh kan guru kempo. Oke. Jadi ya pasti dong ngedukung anaknya Oke. ikut bela diri gitu. Oke. Tapi sekarang udah almarhum. Aha. Sekarang tinggal ibunya Bulan aja yang selalu nge-support di Bali. Hmm. Kamu sendiri pasti kan ada suka dukanya. Kalau untuk dukanya sendiri kamu ada perasaan gimana sih? Risih nggak sih setelah akhirnya orang-orang semua banyak kenal sama kamu? Atau kamu malah senang-senang aja? Kalau untuk dukanya sih belum gini ya, belum ngerasain. Belum ngerasain Bulan ya? masih seneng-seneng aja. Masih senang ya? Orang-orang netizen juga masih baik-baik aja sama Bulan kan. Masih Tapi- santai ya? Masih Tapi santai. ujian mental dari seorang public figure itu luar biasa loh. Kalau kata psikolog, orang terkenal itu manusia setengah gila. Kang Nugi gimana nih? Jadi artis zaman dulu dengan artis sekarang ada bedanya nggak Kang? Kalau gue sih ngerasanya nggak pernah ada di kepala gue memposisikan itu, Kang. Jujur Oke, sampai hari ini ya. Kalau bahasa sekarang viral. Oke. Dulu sempat viral juga, tapi Iya. bukan lewat Sosial gadget, media ya, beda ya. lewat media beneran. Lagunya. Iya. Karena aku anak motor nongkrongnya di pinggir jalan. Jadi ada satu tempat bengkel di Saharjo, itu tempat kita nongkrong anak Oke. motor kita. Metro Mini dan segala macam berhentinya di situ, anak sekolah pada naik dan akhirnya aku dalam tanda kutip kayak ya Nugi gitu doang nongkrongnya di pinggir jalan gitu. Lah emang kenapa? Ya, Jangan sampai nama besar kita merubah karakter dan kebiasaan kita itu ya. itu yang aku jalanin Tuh. sampai hari Kalau ini. Bulan gimana Bulan? Iya seperti orang biasa aja. Orang biasa aja kemana-mana. ya. Heeh. Adem ya kedenger Bulan ngomong. Ini Bulan ngomong bener-bener. Iya, Bulan enak ngomong banget boy kayaknya. pengen tidur. Kalau gua, Bulan nyanyiin dong yang gemesin-gemesin itu. Dikit Gemesin. aja. Mana tuh? Aduh kamu bikin aku jadi lemas. Karena senyum kamu itu paling gemas. Memang kamu berbeda dari yang lain. Maka itu aku sayang kamu. Oke, sudah. Kenapa? Emang lagunya buat Om Diki orang bukan? Lihatnya ke sini. Oke teman-teman jangan kemana-mana. Masih kita dengar suara Bulan yang merdu dan masih ada juga suara Nugi yang tertipu. Hey. Jangan kemana-mana tetap di E-Talk Show. Kita tuh baju hitam Ini. ya? Bulan yang nyanyi. Kamera semuanya gue perhatiin, nggak ada yang pindah ke Bulan terus close up. Luar biasa Nggak ya. nggak semua. Wi liatin gua mulu kenapa sih Wi? Kamera semua fokus ke Bulan yang nggak ada yang close up kita. Wow. Bulan kamu laris manis hari ini di sini. Tapi Wi mungkin harus belajar. Hah? Bulan ini kan coba lihat riasan Ya. make upnya asli, Iya. lempeng, nggak Dia tuh nggak tambahin macem-macem. acara apa, natural banget. Natural. Ini udah harus kembali lagi ke alam. Jadi alam itu nggak perlu lagi diutak-atik pakai gedung pas segala macam. Udah alam itu udah indah. Iya, Tuhan benar. udah menciptakan bulan dengan ya seperti ini. Sempurna. Sekarang kan ada yang menyongin gitu kan segala macam kan. Bulan kalau di keluarga kan 4 bersaudara yang bisa nyanyi kayak kamu siapa? Enggak ada. Nggak ada. Cuma Bulan aja. Iya. Tapi ibu bisa sih nyanyi di kamar mandi. Oh di kamar, enak kok di kamar mandi ada gema-gemanya gitu, suara jadi bagus kan kalau di kamar mandi. Kalau gitar kamu belajarnya berarti dari mana? Gitar dari YouTube juga. Dari YouTube. Dari YouTube. Pertamanya gini nih, Bulan dibeliin gitar sama kakak. Aha. Habis itu tak diemin 1 tahun karena nggak bisa main. Sempet tak genjreng Aduh, sekali didiemin kan. setahun, gue didiemin seminggu aja udah pusing. Ini gitar. Oh gitar ya, maaf salah. Silakan Ya lanjut kan, Bulan. Kalau kamu sehari aja di sini sama dia stres. Dibalikin Dibalas gua. dong. Dibales kontan. Terus. Jadi Oh, masih diemin apa-apa, 1 tahun, lalu Bulan itu udah scroll Instagram. Ya. Bulan lihat orang-orang
cover lagu pakai gitar. Kok keren banget Iya. gitu. Jadi Bulan termotivasi dari mereka. Aha. Terus Bulan coba tutorial dari YouTube langsung bisa pelan-pelan sih. Pelan-pelan. Coba Bulan ngomong agak slow kan, Iya. tapi semua nungguin. Iya. Coba gua ngomong slow kayak begitu tinggalin. Malu kan? Om Nugi, si Om Nugi, biar kayak Bulan sih teh kan. Pengen banget film muda. Bro, pernah nggak sih ngalamin bikin lagu, ingin coba cari inspirasi, pergi ke Bromo, pergi kemana atau ke satu tempat khusus itu nggak? Kalau pergi ke tempat khusus sih nggak pernah, cuman menikmati apa aja yang dapat di situ. Kayak ya dulu di wilayah Menteng itu tempat anak muda nongkrong kan. Di Menteng itu banyak orang jualan, terus banyak kucing. Jadi lagu kucing kecil judulnya. Bulan Tapi coba, kan jadi Bulan punya coba nanya, ini inspirasi. mau menciptakan lagu juga Tentang katanya. Bulan nggak ada. Oh, itu Ada pelukis malam Pelukis gitu Malam ya. Iya. Ada liriknya. Coba nyanyiin Bulan dong. inget nggak lagu itu? Bulan nggak ingat. Tuh. Om Nugi nyanyi buat Dek Bulan. Iya dong. Pelukis malam coba. Rembulan senja pelan muncul di ufuk barat. Aku duduk dan hanyut terbuai. Oh bintang, karena bulan ada bintangnya. Ya betul. Kejora susul sang angin malam panjang. Malam minggu waktu itu. Wow. Aku terpejam mengucap doa. Dapatkah aku melukis di kau? Wow, 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 wow. Pemandangan alam-alam. Wahai malam panjang, tuntunlah penaku melukis wajahmu di dalam kalbu. Wahai malam panjang, buailah diriku. Oh, 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 bulan. Aduh. Lagu pelukis malamnya terinspirasi di mana? Pelukis malam yang barusan ya, itu aku jujur aja lagi bete. Bete galau kalau bahasa sekarang Oh, galau. galau. Terus akhirnya memang lagi jalan sama temen, karena kita di Jakarta biasanya nyari tempat yang terbuka tuh ada di puncak. Iya. Nah udah pergi ke puncak terus ngeliat bulan, Iya. terus ngeliat ke pemandangan di bawah sama di langit bulan ada bintang, udah. Tapi apa namanya Bulan nih? Lanjut lagi ke Bulan. Nih Bulan nih kalau pada macem-macem sama dia nih bisa diselengkat sama dia bisa sat. Bela diri. Iya. Coba dong Dia ceritain. juara, Pak. Juara Jadi juga bukan bela sekedar diri kan loh. ada anak Bulan yang bisa loh. karate, bisa apa. Enggak, ini bukan bisa, tapi Dia juara. juara. Kamu juara Pikiran apa aja untuk- tuh? Itu juara provinsi. Provinsi. Baru sampai provinsi aja Baru sih. sampai Tapi provinsi. sekarang udah jarang ngikutin kejuaraan karena corona kan. Bulan mulai kempo dari TK nih. Ya, dari TK. Iya, karena bapaknya Bulan kan pelatih. Pelatih ya, Pelatih. Bapak pelatih ya. Kangen dong papa ya. Kangen sama Bapak. Papa Kangen banget. apa aja selain kempo yang pernah diajarkan papa kamu yang sampai hari ini kamu jalankan? Bapak. Kempo aja sih. Kempo aja. Iya. Mungkin ada kata-kata bapak kamu harus begini ada nggak? Ingat nggak? Pesan kamu? Bapak gitu buat kamu yang nempel banget Pesan sampai Bapak. Ya Bulan harus juara terus gitu. Bulan harus berprestasi. Dulu bapaknya Bulan punya ayam 50 kan. sekarang. Wow. 50 ayam, Bulan yang jaga. Bapaknya Bulan nitip ayam itu sebelum beliau meninggal. Ya. Bapak nitip ayamnya ke Bulan gitu. Di Bulan semua ngurus peliharaannya. Oh, Kamu ajarin Om Diki sama Om Nugi. Nah, Yuk, coba yuk sini yuk. ayo. Ayo. Saya kan balet harusnya. Ini juara provinsi Aduh, loh. ini Juara ngajarin loh. Coba, tapi yang basic-basic aja. Sama Tapi kasih informasi ke Bulan dulu, Bulan, tolong, Bulan harus serius. Jangan pernah menganggap ini samsak, ini perut ya Bulan ya.
takut dipukul. Oh, iya. Perut. Oh perut kirain Ayolah. gas 3 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Syomeng, guys suku cudang kamai. Ich, a, berkuda-kuda. Oh. Yoi, yoi, Yoi. 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 a, H-A. jawab a aja ya. Oh, A aja. A. Ni, a, A. san, a, si, a, go, a, kamai, A. geso. Oh ya. Jadi kalau Baru kempo begini pulang. ya. Kempo tuh begini kan, kalau karate begini. Kempo silat begini, karate begini, Jui begini. Minta dong. Iya. Minta dong. Maksudnya saya juga begini. Minta pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Talk Show. Yeah. Oi, balik lagi. Oh, dia malah main gitar. Masih kembali di Talk Show. Oh, dilaguin. Bersama saya Diki Chandra dan Wika Salep. Wika Salep, Wika Salim. Salah das kurap kali salah. Wika Salim, kromosom dan juga Nugi. Juga kemarin Kembaran saya. aku, Bulan. Bulan, Sutena. Kalau Mas Nugi ngelihat kondisi sekarang, kita bahas negeri ya, biar agak serius dikit gimana nih? Kondisi alam ya, kondisi alam di negeri apalagi kita, sekarang lingkungan kan hari ini. Lagi juga pandemi kayak gini. Kalau bisa jawabannya dalam bentuk lagu dadakan misalnya gitu. Nah, Mau kasih pakai gitar gitar ya, boleh boleh, pinjam mau Bulan? pakai sepatu boleh. Waduh, Kenapa? berat Boleh juga pinjam nih. gitarnya Bulan? Dadakan. Boleh, Ya, Pakai lagu, coba Pinjam ya, pakai Bulan lagu. ya, Bulan ya. Menjawab Kalau bagaimana gitar Bulan dipinjam boleh, melihat kalau Bulan kondisi dipinjam nggak boleh. permisi Bulan. Aduh, nyampe nggak nih? Oke, negeri ini sekarang. sebelah sini aja kalau Ah, gitu. di sini Iya. aja di sini. Biar saya sekali-kali dekat Bulan. Emang pengen dekat Bulan, padahal kan bisa di samping Mas Nugi di situ. Kaponya copot boleh ya? Boleh. Gila, di tas. Lihat di sana ada yang indah. Bila kau mau melihatnya dengan hati, manusia yang ada di bumi, coba dengarlah suara di dalam hatimu. Dengarkan lagi hatimu. Wow, keren. Boleh Ini lagu dadakan. dadakan dari Mas Nugi. Sambal aja dadakan enak apa di lagu? Iya, wow. Luar Keren, biasa. keren. Terima Emang kasih, kalau Bang musisi Nugi. Terima kasih. keren, Iya. identitasnya nggak ada batas. Itu kan harapan Nugi, sekarang harapan Bulan apa? Ya, kalau harapan Bulan apa? Harapannya sih ya makin banyak yang senang sama Bulan. Amin. Bulan bisa berkarya. Ya gitu aja. Makin. Bulan, Kan? kamu Sadar ya, kita kamu sudah udah nungguin loh. cantik. Dia mau lama mau apa ditungguin, coba Wika kayak begitu. Iya, dia udah cantik, udah suaranya bagus ya. Iya. Terus nggak banyak mau kalau saya ditanya harapannya apa? Kenapa saya pengen ini Oh, iya. banyak. Udah cuma itu doang ya, luar biasa. Iya aneh loh, ini kadang-kadang dunia nggak fair. Bulan tarik napas aja terpana, saya tarik celana pada. Aduh. Tapi Bulan Oke. sukses ya, semoga harapannya Bulan, Amin, doa-doanya amin, Bulan amin, terkabul. Amin. Segera rilis single terbaru dari Bulan juga. Makasih, Kak. Pokoknya sukses buat Ya. Bulan ya. Kita tunggu karyanya Bulan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Nugi, Kang Diki. Mas adikku Nugi, Bulan, tersayang, terima kasih banyak. Bulan. Terima kasih. Terima kasih atas Udah kehadirannya. Mudah-mudahan candaan saya, Wika dan juga teman-teman kromosom tidak melukai siapapun. Ya. Karena kita ingin mencoba menyuguhkan tontonan, tapi ada tuntunan. Menyuguhkan karya, tapi tetap tidak mengurangi takwa. Amin. Ya. Ya, terima kasih atas Keren. waktunya. Jangan kapok untuk datang ke sini. Saya Diki Chandra, Wika Salim Kromosom, dan juga para bintang tamu di sini mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap di Talk Show minggu depan.